Maka ke depan ada dua kunci jika kita ingin menjadi negara besar. Satu, ideologi yang akan menjadi peta jalan pemikiran dan langkah bangsa ini, termasuk bagi para elit bangsa. Jadi bangsa Indonesia yang tadi disebut punya Pancasila dan agama hidup di negeri ini, kebudayaan juga hidup. Tiga nilai dasar itulah yang akan menjadi basic nilai ideologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Prof. Lincoln Arsyad, Ketua Majelis Dikti Litbang, Ketua Pimpinan Wilayah Prof. Ambu Aceh bersama segenap anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah, Rektor Universitas Muhammadiyah bersama segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, para pimpinan daerah Muhammadiyah Aisyah, pimpinan amal usaha, dan hadirin yang kami muliakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Sore hari ini saya bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian di waktu yang sudah masuk maghrib, maka nanti saya hanya 3 menit menyampaikan ihtitam, bukan pidato, dari peluncuran buku ini, karena tadi sudah disampaikan oleh semua para tokoh yang menyampaikan testimoni. Yang kedua, intinya bahwa Indonesia yang diperjuangkan dengan darah, dengan jihad fisabilillah dan perjuangan seluruh rakyat, ratusan tahun dan merdeka setelah tahun 45, itu anugerah Allah yang sangat besar, kekayaannya melimpah. Maka ke depan ada dua kunci jika kita ingin menjadi negara besar. Satu, ideologi yang akan menjadi peta jalan pemikiran dan langkah bangsa ini, termasuk bagi para elit bangsa. Jadi bangsa Indonesia yang tadi disebut punya Pancasila dan agama hidup di negeri ini, kebudayaan juga hidup. Tiga nilai dasar itulah yang akan menjadi basic nilai ideologi. Jika Indonesia ke depan tanpa panduan ideologi, yakni dasar nilai dan pemikiran-pemikiran besar, maka Indonesia akan rapuh. Sebaliknya, jika Indonesia ke depan berbasis pada Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur bangsa, maka Indonesia akan maju dengan kepribadiannya. Yang kedua, kuncinya pada kepemimpinan, pada pemimpin. Pemimpin itu kepala, maka kata pepatah ikan busuk dimulai dari kepala. Sebaliknya tentu ikan segar karena kepalanya segar. Ke depan Indonesia juga akan maju menjadi negara besar tergantung pada kekuatan kepemimpinannya. Dalam Islam, al-imamah maudu'atul khilafati nubuwah fi hirasatid dim wa siyasatid dunya. Itu kutipan dari Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jadi pemimpin bagi bangsa itu mengurus dua hal. Pertama, menegakkan nilai-nilai agama. Yang kedua, mengurus urusan dunia dengan benar. Maka jangan sampai salah kaprah. Kesimpulannya adalah jantung Indonesia itu terletak pada ideologi, dan kepala Indonesia
tergantung pada para pemimpinnya yang bermartabat utama. Jika Indonesia ingin eksis, tergantung jantung dan kepalanya itu. Agar lebih detail silakan nanti dibaca. Tapi ala kulli hal saya ucapkan terima kasih kepada Unismu yang telah menjadi tuan rumah. Mas Denny Asyari, manajer dan pengusaha muda yang membawa perusahaan SM menjadi besar, berdiri. Ini kader terbaik kita yang ngerti betul soal bisnis, ya. Tokoh IMM yang telah menerbitkan buku ini, juga pada Pemred Republika yang juga kader Muhammadiyah, Mas Irfan Junaidi. Buku ini bagian dari himpunan tulisan saya di Republika sejak tahun 2000. Jadi saya punya 264 tulisan sejak tahun 2000 di Republika. Dan dalam tulisan bingkai sejak tahun 2005 saya punya 408 tulisan. Baru seri pertama yang kemarin diterbitkan dan insya Allah akan terus diterbitkan. Saya sedang menulis buku selama pandemi ini tentang Islam agama berkemajuan. 8 bab sudah selesai saya tulis. Tapi karena di muktamar kita 48 akan diterbitkan risalah Islam berkemajuan, maka saya tunda penerbitan buku itu untuk nanti momentum muktamar agar tidak mendahului hasil organisasi. Maka biarpun tulisan ini sudah jauh saya tulis sebelumnya, tetapi bisa menjadi naskah akademik di mana fondasi keislamannya dari Ar-Ruju' ilal Quran wa Sunnah dan pemikiran-pemikiran kontemporer saya rumuskan di situ. Ala kulli hal semuanya itu lahir dari tradisi saya di IPM sejak kecil, di mana dilatih untuk membaca dan menulis, dan sampai sekarang tradisi itu tetap saya rawat. Mudah-mudahan ada manfaatnya.